Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnah wa jama'ah min yawmina hadha ila yawmin nahba amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa hilla lakum laylatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi la'allakum ta'qilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita bermacam-macam berbagai anugerah sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di tempat, di majlis yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja malam hari ini adalah malam yang ke-20. Tak terasa kita mengingat dari hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga sampai kepada malam yang ke-20. Tentunya banyak sekali tantangan. Ada tantangan malas untuk melaksanakan ibadah, terutama sholat isya dan sekarang kita laksanakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tantangan itu yang memang harus kita jalani, harus penuh keikhlasan semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita termasuk orang yang di dalamnya, dan ini adalah salah satu adalah orang-orang pilihan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam hari ini yaitu tentang meneladani akhlak Rasulullah dari sifat dermawan. Apa sih dermawan? Dermawan adalah salah satu sikap seseorang suka memberi, suka memberikan pertolongan, baik itu hartanya, baik itu tenaganya, atau pikirannya. Apa sih kaitannya dengan di bulan Ramadan? Banyak sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maqalul ladzina yunfiquna amwalahum. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya perumpamaan orang yang menginfakkan sebagian hartanya itu maka akan menebarkan 70 kebaikan. Dan masing-masing 70 kebaikan itu akan menebarkan menjadi 100 setiap satu kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat dermawannya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, beliau mengistimewakan bulan Ramadan. Di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya kenapa Rasulullah itu mengistimewakan bulan Ramadan. Itu dalam tafsir dijelaskan ada beberapa, bahwa Rasulullah mengistimewakan bulan Ramadan. Di antaranya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan. Maka Rasulullah di bulan Ramadan ini meningkatkan kedermawanannya. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah
memberikan sebagian hartanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang berpuasa. Maka kita tahu bahwasanya orang yang memberikan sedekah atau sedikit makanannya, maka pahalanya seperti orang yang memberi tadi tanpa mengurangi sepeser pun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah sangat mengistimewakan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka di kampung, di desa, bahkan di wilayah Kedaung kita sudah mengenal yang namanya sedekah. Sedekah itu memberikan sesuatu yang mengharapkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ujung Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang mempunyai harta lebih. Ada yang zakat fitrah, ada yang zakat mal. Zakat fitrah itu yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat muslim tanpa kecuali. Tapi ada yang mengatakan orang fakir miskin itu tidak wajib. Ada tafsir menyatakan bahwasanya khusus orang-orang yang mempunyai harta. Kemudian yang kedua ada namanya zakat mal, yang sering kita orang-orang yang menerima dari orang-orang yang mempunyai harta lebih, biasanya kita dikasih baik itu berupa makanan ataupun uang ya. Itu bagian daripada orang yang punya harta lebih memberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat mal ini adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai harta lebih, yang dalam ulama kontemporer mengatakan bahwasanya seberapa sih? Kurang lebih adalah 85 gram emas. Kalau sekarang harga 1 gramnya kurang lebih 3 juta ya Bapak Ibu. 3 juta. Jadi kalau kita sudah mempunyai uang setara dengan 85 gram emas, kira-kira berapa itu? Kurang lebih 255 juta. Maka orang tersebut sudah wajib mengeluarkan hartanya. Hartanya berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Dari harta mana? Dari harta yang bergerak. Harta yang bergerak itu harta yang tidak dipakai, bukan harta yang tidak dipakai seperti misalkan harta rumah, mobil, tapi harta yang memang itu dikelola untuk usaha kita. Jadi kalau nominalnya sudah mencapai 255 juta kurang lebihnya, maka sudah wajib zakat 2,5%, kurang lebih 6 juta setiap tahunnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu yang beberapa yang Rasulullah contohkan kepada umat kita, dan semoga kita yang mempunyai harta lebih kita bisa memberikan sebagian hartanya, dan yang masih pas-pasan atau bisa kita tetap bersyukur dan kita mencoba untuk mencari harta sehingga harta kita bisa orientasinya adalah untuk menginfakkan di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Min kafitul kalam idza hunaka wal qada'a wal walatu anhu minni wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.